kasih dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu di ruangan online pada saat ini dalam acara KKR Online mulai 1. Untuk meneruskan program kita pada hari ini, saya membawa Anda menuju Tuhan dengan menyanyikan lagu Eden 250, Sebab Darah Yesus. Dan masalah, tetapi Tuhan bersama dengan kita jika terus percaya dan datang kepada Tuhan. Mari nyanyikan lagu yang bertajuk Ada Tempat yang Teduh dalam buku LPMI nomor 14.
datang di dia sebab meeting manusia yang berdosa italah. Italah biarpun ini berbakti di dia menggunakan online, tetapi sentiasa bersama-sama Mbak Italah kemudian kuasa-kuasa Tuhan yang selalu menguasai Italah, tetapi Roh Kudus sentiasa bersama-sama Mbak Italah berserah di dia di Yesus sehingga dua. Amin. Selamat petang. Kesaksian saya adalah tidak ingat hari Sabat. Selalu saya datang dari gereja, buka baju, habis makan, tarik parang, pergi ladang, bekerja. Begitu saja. Tapi masa itu belum lagi saya kena baptis lah. Tapi minggu-minggu sudah aku pergi gereja. Masa itu tiada sudah pastor si Redli, si Doni lagi. Asal saya datang dari gereja, begitu saja saya punya kerja. Saya tidak ingat hari Sabat. Tapi saya ingat sudah semua ajaran di kerja, memang hari Sabat tidak boleh bekerja. Itu pun datang di rumah macam saya tidak ingat. Bekerja juga. Tiba-tiba Pastor Doni dia pergi tutup Sabat, memanggil di rumah, aku heran lagi. Siapa memanggil di rumah itu? Mentang-mentang ada sudah janji Pastor Doni masa kami sembahyang itu. Dia bilang nanti saya tutup Sabat, petang inilah dia bilang di rumah kamu. Dia bilang iyalah. Dia tahu enggak ingat hari Sabat bekerja. Sampai di rumah bekerja sudah. Nah, petang-petang macam sekarang memanggil sudah itu Pastor Doni. Oh, pada serian dia bilang. Lepas itu dia pergi kejar di ladang. Weh, bekerja apa kau ini? Dia bilang hari Sabat. Oh, hari Sabat kah? Tidak ada juga apa-apa itu saya bilang. Bekerja sejak macam tidak macam saya lupa sejak itu hari Sabat. Macam tidak percaya lah mungkin. Belum lagi betul-betul. Belum lagi tahu, Belum kena baptis lagi? Iya, masa itu belum saya kena baptis. Nah, habis itu Pastor Doni diajar saya betul-betul. Setiap tutup Sabat, lain kali dia bilang panjang lagi begitu dari hari Minggu, dia bilang sampai hari Jumat, tengah hari dia bilang kau bekerja, mesti kau ingat itu dia bilang. Nah, dari situ saya ingat. Baru sampai sekarang saya ingat sudah kalau hari Sabat tidak saya buat apa-apa. Ya, saya tahu sudah semua hukum-hukum itu, undang-undang. Sampai sekarang lah. Ya, sampai sekarang saya takut itu hari Sabat kalau saya pegang parang, turun kerja. Kalau saya tidak pergi kerja sekarang, tidak kira lah sekarang sebab pada penyakit itu, ada COVID. Yang masa kita tutup kerja sekarang, kalau tidak pergi kerja di rumah saja, tidak sudah buat apa-apa. Sampai sini saja saya punya kesaksian pada petang ini. Terima kasih. Anaknya Yesus, ku bermohon berkembang, mori ampun, menebus dia, siap nanti tetapi umat yang paling. Yesus dia, masa bergerak. Yesus dia, malam mati. Oh kasih, masa bergerak. Penuh pengharapan sebab Yesus dia. Yesus datang di dunia ini dan tak berbuat. Ingat
melawan sebab Yesus setia. Shalom dan puji Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam KKR Online Wilayah 1. Nikmati kehidupan dengan sepenuhnya dan menjalani prinsip kesehatan Tuhan. Itu adalah tajuk pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum kita meneruskan pelajaran, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan di surga, terpuji nama Engkau di surga juga di dunia ini. Engkau yang Maha Tahu lebih dari segalanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami terima itu Tuhan menjadi kekuatan, sandaran dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Nikmati kehidupan dengan sepenuhnya dan menjalani prinsip kesehatan Tuhan. Kita telah diciptakan untuk dunia yang lebih baik. Kita telah diciptakan untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dan menempatkan umat manusia di tengah-tengahnya, maka Allah melihat segala yang Dia jadikan itu dan semuanya sungguh baik. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan merancang dunia dan kehidupan di dalamnya untuk menjadi sempurna. Kita diciptakan untuk kehidupan yang dijadikan setiap tindakan, pemikiran, dan perasaan akan mencerminkan, menyatakan, merayakan, dan menikmati kebaikan Tuhan. Itulah dan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan untuk kehidupan kita di dunia ini. Tetapi semua kebaikan Tuhan itu, ciptaan Tuhan, ada yang tidak kena pada saat itu. Yang tidak kena adalah kejatuhan. Di Taman Eden, Adam dan Hawa memilih untuk menyimpang dari rencangan Tuhan mengenai kehidupan. Tindakan mereka menjatuhkan kewujudan mereka sendiri dan ciptaan lain di dalam kesakitan, penderitaan yang tidak dapat ditandingi. Seandainya mereka mendengarkan sahaja, seandainya mereka tetap setia, maka semua kejahatan yang muncul setelah kejatuhan itu akan dapat dihindari. Tetapi mereka mempercayai diri mereka sendiri berbanding dengan Tuhan, disebabkan manusia mempunyai pilihan. Dan mendengarkan setan pula. Sejak itu, kita manusia telah menjadi sebuah kisah ketidaksetiaan terhadap rancangan Tuhan untuk kehidupan mengenai tidak percaya Tuhan, mengenai kesakitan dan penderitaan dan juga kematian. Namun, ada berita baik, penyelamatan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan terus berusaha menjangkau setiap orang di dunia. Niat dan keinginan Tuhan untuk kebaikan di dunia ini dan dalam kehidupan kita tetap tidak berubah. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memimpin kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Akan tetapi setan sedang berada di dalam sebuah misi untuk menyerang segala sesuatu yang adalah merupakan milik Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan, semua yang baik, semua kehidupan kita hidup di tengah-tengah kontroversi besar antara Kristus dan setan, antara kebaikan dan kejahatan, antara hidup dan mati. Kristus berusaha menyelamatkan, sementara setan berusaha membinasakan umat manusia. Kita semua telah menjadi mangsa serangan setan. Kita semua telah tersasar dan berjalan mengikut cara kita sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Namun di mana saja setan pergi untuk membinasakan, Tuhan sudah ada untuk mencari dan menyelamatkan.
dalam Lukas 19 ayat 10. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan dunia ini. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sudah jatuh dalam dosa. Yesus berkata, "Aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah." Misi Kristus ataupun misi Yesus adalah untuk melawan dan mengalahkan kejahatan si iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Yohanes 10 ayat 10. Misi Kristus di dunia ini adalah hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Misi setan adalah kematian. Tidak ada hidup di dalam kejahatan. Hanya terdapat kematian di dalam kejahatan. Kita hanya akan menemui hidup di dalam Kristus. Kita hanya akan memperoleh hidup dari sesuatu yang baik. Hidup dan kehidupan yang berlimpah-limpah hanya dapat dimiliki dengan kesetiaan kepada rancangan Tuhan untuk dunia dan makhluk di dalamnya. Sejak awal, setan telah setan telah menjadi bapa segala dusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44, Alkitab bersifurnya. Tipu muslihat utamanya adalah untuk meyakinkan manusia bahwa apa yang ditawarkan lebih baik. Itu adalah tipu muslihat setan. Lebih diinginkan, lebih menarik, dan lebih memuaskan. Dia menjadikan apa yang buruk, berdosa, dan jahat kelihatan baik. Penipuannya yang terbesar adalah bahwa apa yang dia tawarkan membinasakan kita dan menambah kehidupan, sementara apa yang Tuhan tawarkan menghadkan dan mengurangkan kehidupan kita. Tetapi ini semua adalah kebohongan semata-mata dari setan. Kehidupan nyata, kehidupan sejati hanya dapat diperoleh di dalam apa yang Tuhan ciptakan dan berkati dan berikan. Hanya apa yang Tuhan berikan kepada kita sahaja yang dapat memenuhi keperluan sebenar kita dan memenuhi kerinduan kita kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan. Tiada kebaikan yang tidak dapat dilimpahkannya kepada mereka yang hidup tulus. Mazmur 84 ayat 11. Tuhan adalah sesuatu pemberi, pemelihara, dan penyembuh kepada kehidupan. Hanya Dia yang telah menjadikan hidup yang dapat menempatkan apa yang baik. Alkitab adalah wahyunya kepada umat manusia tentang baik dan yang jahat. Prinsip-prinsip untuk hidup yang akan diyakinkan kepada kita melalui Roh Kudus apabila kita membaca dan merenungkan kitab suci dan dengan doa yang tekun adalah merupakan persepsi Tuhan untuk Anda dan saya, untuk kehidupan terbaik yang dapat kita jalani di dunia ini. Dari kisah penciptaan hingga janji langit baru dan bumi baru dalam Wahyu 21 ayat 1, dari kejadian hingga Wahyu mengatakan dalam Mika 6 ayat 8, "Wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik. Dia tidak menahan perkara baik dari kita." Sementara kita hidup di tengah-tengah konflik yang ganas, di antara yang baik dan yang jahat, mengingatkan kepada Eden dan merindukan akan surga, kita memerlukan penyembuhan, pemulihan setiap hari. Tuhan telah menempatkan bagaimana kita harus hidup. Dan Ellen G. White merenungkan prinsip-prinsip gaya hidup ini di dalam bukunya, di dalam buku The Ministry of Healing.
Dia mengatakan, udara bersih, sinar matahari, tidak mengambil alkohol, rehat senaman, pemakanan yang betul, penggunaan air, kepercayaan kepada kuasa ilahi, ini adalah obat yang sebenar. Ketika orang Israel berdiri di sempadan tanah perjanjian, Musa mencabar dan merayu kepada mereka. Lihatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kebahagiaan, kematian dan kesusahan. Pada hari ini aku memerintahkan engkau untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menjalani hidup menurut jalannya, kanunnya, serta segala peraturannya. Dengan demikian, engkau akan hidup bertambah ramai. Pilihlah kehidupan supaya engkau dan keturunanmu dapat hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu, patuhilah Dia, dan berpautlah kepadanya. Sesungguhnya Dialah sumber kehidupanmu dan yang membuatmu umur panjang. Dalam Ulangan 30 ayat 15 hingga 20. Pada hari ini kita sedang berdiri di satu sempadan tanah perjanjian yang baru. Kita hidup pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan langit baru dan bumi baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1. Cabaran dan rayuan kita sekarang dan juga untuk setiap hari adalah: kasihilah Tuhan, dengarkan suaranya, berjalan dalam ketaatan dan berpegang teguh kepadanya. Maka kita akan tahu apa yang baik dan kita dapat memilih hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, berpegang teguhlah, kasihilah Tuhan kita, sebab Dia yang layak disembah. Tiada Tuhan lain melainkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, soalan untuk refleksi untuk kita sendiri dan kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Pertama, dalam bahagian apakah Anda paling merasakan serangan setan terhadap hidup Anda? Kedua, apakah panggilan yang Tuhan berikan kepada Anda tentang gaya hidup Anda yang harus diubah agar Anda dapat menikmati kepenuhan hidup yang lebih baik? Itu yang kedua. Ketiga, yang terakhir, bagaimanakah Anda dapat mencari kuasa dari Tuhan dan sokongan dari orang lain ketika Anda berkomitmen untuk membuat perubahan hidup? Ini adalah soalan refleksi kepada diri kita sendiri. Semoga dengan pelajaran pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Italah hana anu pengrafatmu, nah matang di dia, kuburi ampun dosa-dosamu. Doa nama rahat unu nanu mikodor, anu kerajaan nanu pastor kompet didihi unu nahana, supaya nanti hikap mahin disoi kebiakanmu, supaya hikap mahin ti morok kabar baik Injilno di seluruh dunia, di fangan-fangan ini, supaya hikap morok di anu segala mana bahwa ahanitala darah yang lain, supaya higa miak dia selain-lainna sesuai doma unu hamingin. Makasih ama asap aku doan ahanitala mi ahana yang bebas di unu yang dor di besar Tuhan di sesuai ngari dalam Yesus Kristus ahana juru selamat ini. Amin.